Ya, kepada Sinsei Didik Waluyo, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Selamat siang. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya membawakan acara ini sebetulnya adalah dalam bentuk sharing. Karena dalam hal pertolongan pertama khususnya untuk henti jantung dan yang lain-lainnya ini sangat sangat terbatas sekali untuk tingkat TCM. Masalahnya gini, TCM itu kan secara tradisional. Jadi dia tidak merupakan suatu ada hasil penelitian yang sangat ilmiah. Jadi dia hanya berdasarkan pengalaman atas itu kejadian. Jadi namanya tidak ada istilah yang medis seperti untuk CPR ini. Jadi intinya adalah kalau terjadi ada suatu serangan mirip seperti serangan jantung apa yang kita namakan henti jantung atau henti pernapasan, itu mereka menganggapnya adalah suatu gejala gangguan peredaran darah dan gangguan daripada qi. Sehingga orang tersebut itu akan hilang kesadaran, hilang untuk melakukan kehidupan, artinya kehidupan yang normal. Nah, dalam hal itu. Jadi dalam saat sekarang ini, karena untuk di Indonesia, kita tidak mempunyai suatu kesempatan untuk melakukan pertolongan seperti kayak itu, dan juga kasusnya ini kan sangat jarang sekali. Ya, kita nggak bisa langsung terjun ke lapangan tempat olahraga, langsung menyatakan saya ini ahli untuk macam-macam itu tidak dilegalkan ya umumnya. Tetapi dalam kesempatan ini, saya tuh hanya memberanikan diri karena memang dibutuhkan suatu pandangan ilmu bagaimana kalau dari yang tradisional mau nggak mau saya harus hadir di sini, maaf ya dengan keterbatasan ilmu saya, jadi saya hanya bisa men-sharing daripada data-data yang mereka ada dari Tiongkok di rumah sakit itu. Jadi intinya saya menyatakan terima kasih atas kesempatan peluang bagi TCM untuk diikut sertakan berbicara pada forum acara PIKTI ini. Kita tidak pernah diungkap kesempatan untuk keterlibatan TCM dalam menangani kasus darurat emergensi serangan jantung. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa itu adalah serangan yang kira-kira akan orang istilah umumnya semaput pingsan dan tidak sadarkan diri dan kemungkinan bisa merenggut kehidupan ya. Terus tidak ada data resmi peran keberhasilan maupun kegagalan tindakan TCM untuk kasus serangan darurat emergensi ini. Yang kita hanya tahu adalah akupunktur syok. Jadi di akupunktur misalnya dia langsung pingsan. Nah, itu yang kita tahu. Terus waktu emas untuk dapat pertolongan pada serangan jantung adalah sangat singkat sekali. Jadi sangat beresiko untuk kehilangan jiwa bila terlambat atau tidak pas dalam memberikan pertolongan. Nah, dalam hal ini, bagaimana kita sebagai TCM? Nah, untuk itu, saya ilustrasikan, jadi saya mohon izin untuk memaparkan informasi pengalaman pertolongan darurat secara TCM untuk serangan jantung mendadak berdasarkan kutipan pengalaman klinik dari beberapa pakar penyakit jantung TCM. Misalnya saya ambil contoh, itu dari satu Dr. Chen Pao Kuo, dari Rumah Sakit Jiangxi, Dr. Chang Yue Mei, Rumah Sakit Jining, ya, Dr. Chang Dingo Tingkuo, Rumah Sakit Renming Jiangsu, dan Dr. Jin Ling Chang, Rumah Sakit Integratif Kuli Beijing. Jadi semua ini data-data adalah data-data yang dilakukan di rumah sakit. Nah, kesimpulannya adalah demikian.
Untuk serangan jantung mendadak, cara medis tindakan PCR adalah yang terbaik. Memberikan reaksi hasil yang cepat untuk melewati situasi krisis untuk kemudian segera diberikan pertolongan selanjutnya. Ini adalah pernyataan daripada mereka. Tapi cara tindakan TCM juga sangat membantu sekali. Tetapi prosesnya melalui jalur meridian yang berhubungan dengan fungsi jantung dan paru. Jadi kita dalam TCM ini selalu melakukan teori berdasarkan fenomena dan juga jalur daripada meridian yang mempengaruhi qi daripada tubuh dan juga berpengaruh pada aliran darah pada tubuh. Bagaimana hasilnya? Memiliki hasil pengobatan yang cukup baik untuk pengobatan sakit jantung yang tidak akut. Jadi kalau yang tidak akut itu jelas. Tapi kalau yang akut ya tergantung dari nasib ya, nasib seseorang. Karena kita nggak tahu, walaupun disediakan alat yang canggih seperti apa, kalau memangnya Tuhan sudah hendaknya untuk memanggil, kita ya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tiap materi daripada si klien ini juga akan berbeda-beda. Bagaimana kesempatannya? Yaitu sangat lebih baik dan sempurna bila kedua cara ini dapat dilakukan secara berkesinambungan atau integratif yang kita maksudkan. Artinya, selain kita melakukan PCR, kita juga bisa bersamaan melakukan stimulasi pada titik-titik meridian yang untuk memprovokasi supaya jantung itu bekerja, supaya paru-paru itu bekerja, dan supaya otak ini bisa terjadi memberikan aliran darah yang baik, jadi tidak terjadi suatu iskemik semacam itu. Jadi dengan demikian si orang ini bisa sadar dan langsung bisa dilanjutkan pertolongan selanjutnya. Konsep dasar pertolongan TCM itu memberikan rangsangan pada titik meridian tertentu agar fungsi jantung dan paru berfungsi normal. Rangsangan pada titik tertentu akan melancarkan peredaran qi yaitu energi dan xi yaitu darah dan membuyarkan bekuan qi maupun bekuan xi. Karena di dalam TCM ini kalau aliran energinya dan darahnya itu terjadi bekuan, yaitu defisiensi ya, defisiensi kekurangan oksigen, kekurangan darah. Nah, mereka mempunyai istilahnya adalah qi dan xi. Nah, titik rangsang itu merupakan titik akupunktur yang dapat dilakukan dengan tusukan jarum hingga keluar darah atau dapat dilakukan secara pijitan tuina dengan rangsang kuat. Nah, dalam hal ini, saya kembali lagi menekankan bahwa sistem akupunktur itu adalah bukan suatu cara yang mengobati, bukan. Akupunktur ini adalah merupakan suatu alat yang melakukan stimulasi. Jadi mengadakan stimulasi supaya energi kita ini bergerak kembali, Xi itu berjalan kembali melalui titik-titik channel pintu masuk supaya fungsi organ di dalam tubuh itu dia akan terangsang untuk bergerak kembali. Jadi merupakan suatu rangsangan-rangsangan. Jadi suatu uh, kesempatan ya, memberikan kesempatan untuk dia memudahkan untuk berfungsi kembali. Nah, untuk cepatnya, titik-titik yang dapat kita pijit itu ada kira-kira 10 macam, tapi di antaranya ini ada beberapa yang penting. Saya ambil contoh. Ya, itu titik rencung, yaitu DU26. Ini penting sekali. Yang adanya itu di antara hidung dan ujung bibir, di tengah-tengah ini. Itu kalau kita tekan, itu akan sakit sekali. Jadi kalau memang orang ini serangannya baru, dia pasti masih ada tingkat kesadaran yang remang-remang. Jadi waktu ditekan itu dia akan terangsang. Jadi semacam juga dengan defibrillator lah semacam itu. Jadi ada rangsangan yang kuat, listrik kuat ini secara biomekanik dia akan men-trigger sistem saraf daripada organ kita. Dan kedua yaitu HEPU, yaitu LI4. LI4 ini menyangkut untuk paru-paru, yaitu di titik
antara ini ya, titik ini. Kemudian titik 3 itu adalah titik Nequan, PC6. Adanya dari lipatan pergelangan tangan bawah ini 3 jari ke atas, titik tengah-tengah ini adalah titik Nequan. Terus kemudian yang sangat populer yaitu titik Sisuen. Sesien. Sesien ini 10 titik, yaitu di ujung-ujung dari jari tangan kita. Jari tangan kita ini ada 10, kiri kanan ya, 5 dan 5. Jadi ujung-ujungnya ini sangat sensitif. Dia ini akan merangsang kesadaran. Jadi dia langsung merangsang ke sistem otak. Jadi kalau tusuknya adalah pakai jarum atau pakai tangan dengan kuku titik yang kencang. Ditekan, kalau pakai jarum itu sengaja kita bikinkan supaya dia keluar darah. Memang sengaja dikeluarkan darah. Kemudian titik 5 ini yang sangat berguna, yaitu titik laukung. Laukung kalau kita terjemahkan, lau itu adalah lelah, tingkat kelelahan. Kung ini adalah istana. Jadi istana kelelahan. Kalau kita kecapean, ya, itu dia akan mempengaruhi fungsi jantung. Jadi kita lihat, banyak yang kena serangan jantung itu adalah mereka mengadakan suatu aktivitas fisik yang luar biasa. Misalnya olahragawan yang naik sepeda dan lari maraton, ya. Belum lama nih dalam waktu 1 minggu ini ada lagi kejadian yang sama, yaitu yang namanya badminton, jatuh lagi baru umur 51. Jadi banyak sekali kalau tingkatnya adalah kelelahan yang relatif untuk tubuh seseorang. Ada di mana titik PC8 ini, titik laukung. Itu gampang. Jadi kalau kita tangan ini kita lipat, ya lihat di mana jari tangan ketiga ini, jari tengah ini, dia menempel di mana di sini, ini adalah titik laukung. Ini titik laukung, betul-betul dia titik langsung ke perikardium, ke jantung. Nah, kemudian 6, yaitu cuci. Ini juga untuk paru-paru, yaitu adanya di sini. Ya, cici, cici. Kemudian titik 7 ini jarang orang pakai, tapi sangat efektif, yaitu Cicuen, HT1. Adanya ini di dekat ketiak. Adanya ini di sini, dekat ketiak. Nah, ini sangat penting. Dia langsung ke titik jantung. Dia adanya langsung di sini. Jalur ke jantung. Jadi dengan demikian kita pijit di sini, si jantung itu akan kaget, terstimulasi. Yang tadi diam, dia bisa bergerak. Kemudian titik 8 Saninjiao. Tapi Saninjiao itu tidak sekuat seperti yang lain-lain ya. Dia SP6, yaitu tempat jalur limpe. Untuk selanjutnya boleh, tapi kalau untuk pertolongan pertama ini boleh diabaikan dulu titik angka nomor 8 ini. Kemudian cece, ini boleh juga ada di tangan sebelah sini, cece ya. Ini untuk lang. 10 Hungsun, itu juga untuk spleen. Ya, untuk spleen ini sebetulnya kalau diidentikan dengan medis, itu yang namanya spleennya adalah jalur limfe. Dia yang menstimulasi kerja daripada limfe. Jadi setelah kita mempunyai titik-titik ini, sangatlah berguna bagi kita. Ya. Khususnya apa? Karena pertolongan ini adalah pertolongan darurat yang kita tidak menyangka akan terjadi itu. Jadi kalau dianggapnya ini sederhana, tidak merupakan suatu kompetisi yang formal misalnya, tapi kalau ada kejadian ini, kita tuh nggak bisa menumbuhkan alat. Apakah mesti punya alat ataukah mesti ada orang ya, yang terlatih. Karena untuk mengadakan CPR itu ya nggak sembarangan orang bisa. Apalagi harus melakukan 1 menit 100 kali. Itu nggak semua orang tahan itu. Jadi yang paling mudah adalah kita melakukan memijit titik akupunktur yang sangat sensitif ini. Tetapi sangat dianjurkan kalau ada yang bisa melakukan PCR, ditambahkan ini. Jadi waktu dia melakukan CPR, kita bisa melakukan tindakan mengadakan suatu pijit, yaitu pada titik-titik tertentu. Yaitu misalnya rencung ini, saya ulangi ya, dia mengatasi membuat kesadaran
dari kondisi yang mendadak terjadi serangan koma atau kalap atau dia sekarat itu kelojotan. Nah, di titik ini. Untuk kita aja, kalau kita pijit sendiri di tempat jernjeng ini sakit sekali. Ini sangat berguna untuk orang yang mulai mau pingsan atau pingsannya baru sebentaran, itu penting. Yang penting dia bisa sadar, bisa diajak bicara, dia pernapasannya tidak terganggu, langsung kita cepat mengadakan suatu rujukan, tindakan selanjutnya. Pastinya dengan secepatnya bagaimana supaya kita bisa rujuk ke rumah sakit terdekat. Nah, kedua ini yang saya lakukan waktu supaya mudah kelihatannya. Nah, kalau tangannya di sini di titik merah, lihat ya. Kalau memang kita lihat ada ini adalah tulangnya, nah di sini. Tetapi memang nggak sembarangan, nggak ke tengah. Ini agak sedikit ke tulang ya. Letaknya tuh agak sedikit nggak ke tulang flangernya ini nih, nggak ke tulang tulang tangan. Ini dia untuk menghilangkan sakit kepala. Ya umumnya kalau orang mau pingsan tuh biasa itu kepalanya bisa sakit atau keleyangan dulu. Cuman dia nggak rasa. Saking cepatnya perubahan itu, ya dia kolaps. Nah, jadi titik ini penting untuk diperiksa, dipijit, juga untuk mengulangi kelelahan. Selanjutnya, yang titik 3 ini yang saya bilang, dia Nekwan ya, adalah pengendali si jantung. Ya, untuk dia mungkin karena kelelahan, juga bisa karena dia kurang tidur, bisa juga dia karena mabok, bagaimana sehingga dia terjadi kolaps yang dianggap serangannya seperti serangan jantung, apalagi diikut sertakan dengan tanda-tanda nyeri dada, ya sekolongan macam-macam itu. Yang tadi yang keempat yang saya bilang Sien itu 10 ya. Sien ini istimewa. Jadi kalau memang bukan aja serangan jantung, kalau orangnya ada tanda-tanda serangannya seperti stroke, ini juga sangat membantu. Jadi waktu kita tusuk ini, jarum-jarum ini supaya dia keluar darah, dia itu akan menstimulasi supaya jantung itu kerja baik. Dan kalau memang ini karena tensinya tinggi, tensinya itu akan berkurang. Jadi biasa kita bilang secara sana untuk serangan angin duduk. Ya, angin duduk. Ya, sebetulnya istilah kedokteran nggak ada itu namanya angin duduk. Yang namanya angin duduk yaitu orang yang pingsan ya. Kelima, yaitu laukung ini yang saya bilang. Ini juga bisa dipakai untuk kita mengadakan suatu ngetes sebelumnya. Apakah Anda ada gangguan jantungnya pada saat sekarang misalnya? Kita bisa melakukan tekan di sini. Kita tekan sekencang-kencangnya. Ada rasa nyeri atau enggak? Kalau kita merasa itu nyeri, ingat itu adalah cikal bakal serangan jantung yang mendadak. Kalau dia normal, dia tidak sakit. Kecuali ada provokasi yang lain lagi. Jadi ini bisa dipakai juga untuk sebagai tanda pengecekan. Pengecekan awal secara kasar. Apakah jantungnya siap untuk bekerja itu. Kemudian cice ini. Ya, dia ngap-ngap, dadanya sesek ya di pinggir ini. Untuk 7. Nah, ini yang saya bilang. Namanya Qi Chuan ya. Dia mengatur aliran Qi pada daerah torso, ke lengan dan sebaliknya. Untuk keluhan dingin, kebas, nyeri jantung, nyeri dada, napas pendek, gelisah, palpitasi otot jantung. Jadi di sinilah. Maka kan kadang-kadang orang kalau yang dapat serangan jantung kan dia nyeri dekat dada. Tapi titik akupunkturnya adalah di sini, di dekat ketiak. Orang jarang memikirkan di sini. Karena ini dianggapnya kurang baik ya. Kalau mijit ke sini ini kok ketiak orang. Bisa rasa geli, bisa macam-macam. Apalagi diadakan penjaruman. Saya rasa jarang sekali orang melakukan penjaruman di ketiak ini. Kemudian 8, Saning Chiao.
Ini untuk maintenance boleh. Dia mengurangi rasa nyeri, kejang pada daerah abdomen bawah. 9, nah ini cicitnya di sini, dekat daerah sini. Kalau tadi kan di sini, cicit di sini. Kalau ini cicit itu agak naik ke atas, agak dalam ya. Dia untuk paru-paru. 10, kongsun di sini nih. Jadi kalau kita kaki, pas dia mulai jeglok, nah ini, di pinggir tulang, ini namanya titik kongsun untuk menguatkan fungsi limpa. Nah, karena apa? Fungsi limpa penting. Karena di sini ada limfe, ya. Limfe itu adalah dia menstimulasi sistem limfe. Dalam sistem limfe itu pasti ada hormon. Hormon tuh lewatnya di sana, di jalur limfe. Hormon ini adalah suatu semacam nutrisi ya untuk kepada organ-organ tertentu. Jadi bisa saja jantungnya ini stop karena kekurangan makan atau bagaimana. Jadi dengan melakukan stimulasi di sini diharapkan dia memberikan kondisi supaya jantung itu bekerja dengan baik. Kemudian pelaksanaan tindakan. Dalam darurat tanpa ada persiapan jarum akupunktur, bisa kita melakukan tindakan dengan melakukan pijit tuina rangsang kuat pada titik. Yang namanya rangsang kuat, kita tuh pijit yang kencang. Soal nanti bekasnya biru atau apa, itu urusan lain. Karena urusan kecil. Yang penting kita bisa menyelamatkan jiwa. Sama aja seperti kita mengadakan CPR. Kita dalam tekan 4-5 cm gitu kan. Kalau dia misalnya tulangnya patah, ya itu resiko. Nggak ada masalah. Itu urusan kedua. Tetapi jauh lebih penting menyelamatkan jiwa dulu. Jadi memang begini, dalam penyelamatan darurat ya, kita nggak memikirkan risiko yang minor. Yang penting diselamatkan dulu jiwanya. Baru urusan belakangan. Jadi untuk bisa melakukan tindakan yang jauh lebih efektif, saya lebih cenderung kita kepada PC8, kemudian ke Sosien, ya. Bisa juga melakukan pada DU26, PC10. Nah, kalau yang biasa, bukan serangan jantung, tapi dia langsung pingsan, napas masih ada, tapi lambat, napasnya halus, kemudian denyut jantungnya lemah sekali. Ya. Orangnya bergetar, seperti tremor begini. Kaki juga bergetar. Itu dengan kita melakukan pijit di DU26, di rencung ini, dengan PC6, dan lain selanjutnya, itu tingkat untuk membuat kesadaran itu sangat membantu dan cukup cepat. Jadi boleh dipersiapkan untuk tiap-tiap individu kita supaya kita bisa menolong sesama yang dalam keadaan darurat dengan cara yang sangat sederhana. Walaupun tidak terekam secara medis, tetapi kita bilang kan gini, tidak ada rotan akan pun berguna. Kita memang yang terbaik adalah yang sempurna. Nah, tetapi kalau memang keadaan tidak memungkinkan, apa adanya. Itu jauh lebih baik daripada sama sekali kita tidak melakukan. Nah, kemudian setelah situasi kritis terkendali, kita baru rujuk ke rumah sakit. Atau kalau memangnya kita siap bahan obat, kita bisa memberikan obat. Kalau untuk yang TCM, kita bisa memberikan infus daripada Tansen atau Hasenmayin. Ini juga untuk untuk menstabilkan jantung, supaya jantungnya itu dia bekerja dulu, yang paling utama. Terus diberikan obat makan. Ini obat makan itu yang di belakangan. Setelah dia udah selesai dari tahap 2, untuk menyegarkannya lebih baik, baru kita kasih obat-obat seperti ini berikutnya. Nah ini boleh dicoba ini. Ciusinwan atau ciusintan itu mirip seperti, ya saya bilang mirip ya, kalau dalam
medis itu seperti adalah, jadi dia diminum ini langsung jantungnya itu bisa stabil, bekerja kembali. Dengan catatan, kalau kita melakukan obat ini harus dipilih oleh orang yang berkompeten. Jadi kita tidak bisa sembarangan memberikan obat-obat ini kepada sembarangan orang ya. Harus orang yang ahli lah yang menggunakan alat ini. Nah, demikian uh, paparan yang saya bisa sumbang sebagai suatu tambahan dari